sebelum kami mendengar firman, kami naikkan sembah puji, syukur, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Bapa, ku rindu lihat kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Roh Kudus, ku rindu lihat urapan-Mu mengalir ke atas kami. Penuhi dengan air-Mu, jamalah hati yang haus akan Engkau. Urapi dengan Roh Kudus, sampai kami dipenuhi kemuliaan. Penuhi dengan air-Mu, jamalah hati yang haus akan Engkau. Urapi dengan Roh Kudus, sampai kami dipenuhi kemuliaan. Seperti tanah kering yang tiada berair, puaskanlah dengan air-Mu. Penuhi dengan air-Mu, jamalah hati yang haus akan Engkau. Urapi dengan Roh Kudus, sampai kami dipenuhi kemuliaan. Penuhi dengan air-Mu, jamalah hati yang haus akan Engkau. Urapi dengan Roh Kudus, sampai kami dipenuhi kemuliaan. Sampai kami dipenuhi kemuliaan. Sampai kami dipenuhi kemuliaan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan kita kembali bergabung dalam acara renungan harian. Dan memang saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, mari kita siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini yaitu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan kembali bersama-sama membuka Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hati sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpa dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang yang bebal. Tata kemuliaan luhur dari sejak semula tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Kau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan kembali membuka di dalam ayat yang ke-7. Sudah kita akan baca kembali. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Menjadi orang yang diberkati Tuhan adalah hidup yang didambakan setiap orang. Pasti saudara, kita semua ingin diberkati. Orang tua ingin diberkati Tuhan. Anak-anak ingin diberkati Tuhan. Para remaja, kaum muda ingin diberkati. Dan itu semua di dalam kehidupan pasti ingin diberkati. Tetapi saudara, pada kenyataannya kita mengalami hidup yang kekurangan. Kita mengalami masalah demi masalah, persoalan-persoalan demi persoalan silih berganti. Satu belum selesai, sudah ada yang muncul lagi. Bahkan keadaan kita yang bergoncang. Inilah sebuah realita dalam kehidupan ini. Kembali saudara yang dikasih Tuhan, kita merindukan setiap orang mendambakan hidup yang diberkati. Kata kunci diberkati adalah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sudahkah kita andalkan Tuhan di dalam hidup kita? Sudahkah kau andalkan Tuhan dalam usahamu, dalam daganganmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu? Ini rahasia kunci diberkati, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini kita alami masalah, kalau saat ini kita mengalami kekurangan, kehancuran, dan kegoyahan, tetaplah kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita untuk memberkati kita, dan tetaplah andalkan Tuhan dalam masalah hidup kita. Jangan sampai kau kecewa kepada Tuhan.
Jangan sampai kau putus asa, apalagi menyalahkan Tuhan. Jangan lari atau andalkan kekuatan kita sekalipun saat ini. Keadaan yang sudah sangat mendesak untuk kita mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Sebab dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi sungguh sangat jelas sekali, saudara yang kasih Tuhan, manusia dan kekuatan kita tidak akan bisa menolong kita. Hanya Tuhanlah saja yang sanggup membuka jalan, yang sanggup memberikan sumber air hidup. Pagi hari ini saya ingin membawa saudara, andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Libatkan Tuhan di dalam usaha pekerjaanmu. Andalkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Saudara, apapun bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi, saudara akan tetap setia. Jangan lari atau andalkan kekuatan diri kita. Saudara, sampai akhirnya kita pun tidak akan sanggup untuk berjalan kembali. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka di situ ada kekuatan yang luar biasa. Manusia dan kekuatan kita tidak akan bisa menolong kita, tapi hanya Tuhanlah yang sanggup membuka jalan, dan Dia sanggup memberikan sumber air hidup. Kiranya renungan pagi ini menjadi satu rema dalam kehidupan kita. Ketika kita andalkan Tuhan, kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan hati. Kembali ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk renungan hari ini Tuhan. Sungguh hati kami diberkati. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, Tuhan berkati. Kami percaya sukacita damai sejahtera menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Saudara tetap jaga protokol ya, protokol kesehatan. Ya sudah, tapi jangan takut sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.